Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadidia Puspitasari, NIM 211011004, Prodi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi Weda. Dalam agama Hindu, Weda merupakan kitab suci yang berisi ajaran suci melalui ide Sang Yang Widiwasa kepada Maharesi. Asal mula kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Uid, yang artinya ilmu pengetahuan sebagai sumber ajaran bagi agama Hindu. Kitab suci Weda ada dua, yaitu Kitab Weda Sruti dan Kitab Weda Smrti. Kitab suci Weda Sruti adalah kitab suci yang diwahyukan oleh ide Sang Yang Widi melalui para maharsi dengan mendengarkan secara langsung. Sedangkan Kitab suci Weda Smrti adalah kitab suci Weda yang dituliskan berdasarkan ingatan atau tafsiran oleh para maharsi wahyu ide Sang Yang Widi. Kitab suci Weda Sruti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Mantra Sasmita, Brahma Kato Karma Kanda, Upanishad, dan Arya Kanda. Bagian mantra Sasmita dibagi menjadi 4, disebut Caturweda, Rigveda Sasmita. Rigveda Sasmita dihimpun oleh Maharesi Pulaha atau Paila. Rigveda Sasmita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan. Samaweda Sasmita dihimpun oleh Maharesi Jaimini. Samaweda Sasmita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat tentang ajaran-ajaran umum mengenai lagu-lagu pujaan atau samaan. Yayurveda Sasmita dihimpun oleh Maharesi Waismapayana. Yayurveda Sasmita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran umum mengenai pokok-pokok yatnya. Atharva Weda Sasmita dihimpun oleh Maharesi Sumantu. Atharva Weda Sasmita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran yang bersifat magis atau atharwan atau memuat ajaran kehidupan sehari-hari. Bagian kedua yang terpenting dari kitab Sruti adalah bagian yang disebut Brahma atau Karma Kanda. Himpunan buku-buku ini disebut Brahma tiap-tiap mantra. Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda memiliki Brahmana. Brahmana berarti doa. Jadi kitab Brahmana adalah kitab yang berisi himpunan doa-doa dan digunakan untuk keperluan upacara yatnya. Kadang-kadang Brahma diartikan penjelasan yang menjelaskan arti kata ucapan mantra. Kitab-kitab Brahma juga membuat ajaran tentang kewajiban-kewajiban hidup beragama. Arya Kanda atau Upanishad adalah himpunan mantra-mantra yang isinya membahas berbagai aspek teori mengenai ketuhanan. Himpunan dari merupakan bagian Jana Kanda dan dari Weda Sruti. Sebagaimana halnya dengan tiap-tiap mantra memiliki Brahmana, demikian pula tiap-tiap mantra memiliki kitab-kitab Arya Kanda atau Upanishad. Kata Upanishad berasal dari kata bahasa Sanskerta, dari akar upa berarti dekat atau sekitar, nim berarti mimpi atau guru, dan sat berarti duduk. Upanishad berarti duduk bawaan dekat guru untuk mendengarkan ajaran-ajaran suci kerohanian yang sifatnya rahasia. Sedangkan kitab suci Weda Smrti dibagi menjadi 2, Wedanga. Kata Wedanga terdiri dari kata Weda dan Angga dalam bahasa Sanskerta. Weda atau Weda berarti ilmu pengetahuan suci dan Angga berarti bagian anggota, bagian sumber dasar. Wedanga adalah betang subuh atau wetang dari Weda. Wedanga terdiri dari Siska adalah bentuk petunjuk-petunjuk tentang cara mengucapkan mantra yang tepat sesuai dengan tinggi rendahnya tekanan suara. Wiyakarna adalah tata bahasa, Canda adalah lagu. Nirukta adalah sinonim atau antonim atau penafsiran kata yang terdapat dalam Weda. Jyotisa adalah ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Kalpa adalah ritual. Sertu Suta isinya sebagai cara pemujaan, pemeliharaan, atau melakukan penghormatan kepada Trigani. Di samping itu membuat tentang tata upacara penyelenggaraan Dasa Purnamansa, yaitu upacara yang wajib dilakukan tiap Purna Tilam. 2, Graha Sutta isinya membuat keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang upacara samskara, ada adat kebiasaan yang berlaku untuk golongan tertentu. 3, Dharma Sutra membuat aturan-aturan dasar yang mencakup bidang hukum, agama, kebiasaan atau acara dan sisa cara kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap golongan dan berbagai aturan yang penting dalam hidup ini. 4, Sulwa Sutra isinya membuat peraturan-peraturan mengenai cara membuat tempat peribadaban atau tempat suci, bangunan-bangunan lainnya, atau tentang ilmu arsitektur. Upaweda. Kitab-kitab Upaweda merupakan kitab kelompok kedua dari Weda Smrti. Setelah kitab-kitab Wedanga, kata Upaweda terdiri dari kata Upa dan Weda. Upa berarti dekat atau sekitar, Weda berarti ilmu pengetahuan suci atau kitab suci. Jadi Upaweda berarti kitab suci atau pengetahuan suci yang mengurangi hal yang ada di sekitar Weda. Upaweda terdiri dari Itihasa, sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Purana, pustaka yang membuat ajaran suci dalam bentuk cerita-cerita kuno dan perumpamaan untuk memudahkan penerapan dan pengertian yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari serta bagi mereka yang tingkat kepikirannya belum tinggi. Arta Sastra, kitab yang berisikan tentang pokok-pokok pikiran bidang ilmu politik. Ayurveda, kelompok kitab Upaweda yang menguraikan tentang ilmu pengetahuan atau kedokteran atau kesehatan baik rohani maupun jasmani. Gandharwa Weda, kitab yang menguraikan tentang berbagai aspek cabang ilmu seni. Karma Sastra, kitab yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni, atau rasa keindahan. Agama, kitab yang membuat ajaran tentang keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa dan petunjuk-petunjuk untuk
melaksanakan tata persembahyangan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kodifikasi Bagan Weda. Kalau ada kata salah mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.